Halo Sobat UFC. Dustin Poirier secara mengejutkan sukses mengalahkan Conor McGregor di ajang UFC 257. Meski tak banyak yang menjagokan akan menangnya di awal ronde, Dustin Poirier mampu menuntaskan pertarungan di ronde kedua. Conor McGregor dibuat TKO setelah dihajar permainan atas bertubi-tubi alias bogem kanan-kiri. Suatu balas dendam yang sempurna dari Poirier yang membayar kekalahannya dulu dari McGregor di tahun 2014 silam. Kala itu, Dustin Poirier dibuat tak berkutik, sedangkan kekalahan ini tentu tidak diinginkan oleh McGregor. Menurut beberapa analisis, ada beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan besar atas kekalahan The Notorious, julukan dari McGregor. Berikut kesalahan-kesalahan tersebut. Pertama, SeaWorld. Conor McGregor dikenal sebagai sosok petarung yang gemar SeaWorld di media sosial maupun jelang pertandingan. Cara ini ternyata dalam beberapa laga sangat ampuh untuk membuat lawan emosi dan kehilangan fokus untuk menerapkan strategi di atas oktagon. Bicara soal pertarungan yang selalu membuat emosi lawan, sebelum bertarung, Conor McGregor memang pantas disebut sebagai yang nomor satu sebagai provokasi. Hampir semua pertarungannya, McGregor selalu melempar SeaWorld sejak jauh-jauh hari. Intinya selalu provokasi lah ya. Bagi calon lawan McGregor, diserang secara mental sudah harus siap diterima. Namun, strategi ini tidak diterapkannya jelang lawan Dustin Poirier. McGregor berubah drastis menjadi sosok yang sopan santun, sikap yang jarang terlihat di laga-laga sebelumnya. Hal ini membuat Dustin Poirier seakan bisa fokus dalam menerapkan strategi pertarungannya karena nyaris tak ada emosi dan dia bertarung dengan efektif dan efisien, tenang, tak seperti laga sebelumnya yang membuat dia kalah dari McGregor pada tahun 2014 lalu. McGregor hanya butuh 1 menit 46 detik untuk mengalahkan Poirier di UFC 178 lalu. Wasit Herb Dean menghentikan duel dan memberikan McGregor kemenangan TKO. Ini adalah kali pertama Poirier menderita kekalahan lewat TKO di UFC atau oktagon. Kedua, serangan bawah. Salah satu faktor lain kekalahan McGregor adalah ketidaksiapannya ketika menghadapi taktik Dustin Poirier dengan melakukan takedown. Padahal selama ini keduanya dikenal sebagai petarung fighter, yaitu adu jotos. Namun hal itu bukan momen kunci untuk menaklukkan McGregor. Menurut statistik UFC, Conor McGregor dan Dustin Poirier memiliki rata-rata strike, yaitu serangan dari tangan dan kaki seperti tendangan, pukulan, dan sikutan yang nyaris sama. Rata-rata strikes yang dilepaskan oleh Dustin Poirier per menit mencapai 5,74 dengan akurasi 50,3%. Di sisi lain, rata-rata strikes per menit Conor McGregor adalah 5,43 dengan akurasi 49,5%. The Diamond, yaitu julukan Dustin Poirier, sempat 2 kali melakukan serangan bawah yang membuat McGregor sempat kewalahan alias pincang-pincang. Ketiga, perubahan gaya. Salah satu faktor kekalahan McGregor adalah perubahan gaya petarung saat menghadapi Dustin Poirier. McGregor yang biasanya bermain dengan gaya fighter dengan kuda-kuda karate, kali ini mengubah gayanya bak seorang petinju dengan banyak mengandalkan pukulan atas. McGregor yang biasanya menggunakan teknik karate stand mengubah gayanya menjadi boxing stand yang membuatnya lebih mudah ditendang. Dimungkinkan perubahan gaya ini karena McGregor juga sedang mempersiapkan diri untuk bertarung tinju dengan petinju Filipina, yaitu Manny Pacquiao. Menarik ini ditunggu. Bahkan Conor McGregor langsung mengarahkan fokus kepada petinju Manny Pacquiao pasca menelan kekalahan pada UFC 257. Kayaknya mau ganti profesi nih. Perubahan gaya ini membuat dia tidak leluasa dalam bertarung.
Meski sempat dominan di ronde awal, petarung asal Irlandia ini sangat mudah diserang, khususnya dengan tendangan kaki. Keempat, tendangan betis. Namun, dari beberapa strategi itu, tendangan yang mengarah ke kakilah kunci serangan yang membuat Conor McGregor yang selama ini tangguh di pertarungan atas harus menyerah atas Dustin Poirier. Tercatat, Dustin melakukan tendangan betis sebanyak 18 kali yang mengarah ke kedua kaki McGregor. Tendangan betis merupakan salah satu jurus yang efektif di pertarungan MMA, jurus yang mungkin tidak terlihat keren tapi begitu mematikan. Salah satu petarung lain yang pernah merasakan keganasan jurus ini adalah Sean O'Malley. Jagoan baru UFC ini harus kalah TKO pada ronde pertama dari Marlon Vera dalam duel kelas bantam Agustus 2020 lalu. Catatan sempurna Sean O'Malley sebagai bintang baru UFC yang sebelumnya punya rekor 12 kali tak terkalahkan rusak menyusul kekalahan dari Marlon Vera yang terus melakukan serangan ke bagian betis bawah dan membuat petarung berjuluk Sugar ini kesulitan berdiri alias pincang. Selepas duel, Conor McGregor mengakui kalau betisnya di kaki kanan yang dihajar oleh Dustin sampai mati rasa. Conor McGregor sampai harus menggunakan tongkat untuk berjalan usai laga alias pincang. Kaki saya mati rasa, Dustin adalah petarung yang luar biasa. Selamat untuknya, kata McGregor. Di lain sisi, Dustin Poirier mengungkapkan kalau dirinya hanya bermain sederhana. Poirier melepas serangan bervariasi yang tidak cuma bermain boxing saja. Saya melakukan gulat boxing dan menghajarnya dengan tendangan betis. Saya cuma melakukan apa yang harus petarung MMA lakukan dan membuatnya kesulitan mengembangkan permainannya, terang Poirier. Terkait kekuatan tendangan Dustin Poirier, pelatih tim Conor McGregor, John Kavanagh, sudah memberikan keterangan. John Kavanagh menyebut Conor McGregor sebenarnya sudah mengantisipasi tendangan Dustin Poirier dengan melakukan simulasi saat pemusatan latihan. Demikian itu, kata John Kavanagh mengaku terkejut dengan dampak dari kekuatan tendangan Dustin Poirier. Fakta bahwa Dustin Poirier akan menyerang dengan tendangan ke arah betis tidak terlalu mengejutkan kami. Kami semua sudah mempersiapkannya, kata Kavanagh. Seperti yang saya katakan, kami tidak terkejut dengan tendangan Dustin Poirier. Namun, kami sangat terkejut dengan keefektifan teknik itu. Kami terkesima karena teknik itu sangat dahsyat, tutur Kavanagh menambahkan. So, bagaimana menurut Anda? Silahkan adu hantam di kolom komentar.